Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Hari ini hari Minggu. Ada satu video yang saya kira ini sangat penting untuk ditonton oleh para pendukung capres yang kalah, dan saya kira terutama capres itu sendiri ya, terutama Pak Ganjar. Kalau saya ini harus menonton video ini. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam rangka mengingatkan kembali Pak Ganjar akan pentingnya konstitusi ini kita junjung dengan tinggi. Video ini datang dari Pak Yusril Iza Mahendra, dan saya kira ini bukan kali pertama Pak Yusril Iza Mahendra bereaksi terkait soal usulan Pak Ganjar mengenai hak angket, yang kalau kita simak secara sama-sama bahwa terkesan Pak Ganjar Pranowo dengan sangat gegabah dan kelihatan bahwa dengan penuh rasa takut karena tidak terpilih menjadi calon presiden, lalu kemudian mengusulkan hak angket yang notabene-nya bukanlah solusi yang terbaik dalam rangka menyelesaikan kalau itu terkait soal sengketa pileg. Nah, bagaimana Pak Yusril memberikan pelajaran buat semuanya, terutama buat Pak Ganjar dan Pak Anies? Coba kita simak baik-baik ini, tolong didengar, jangan di skip ya. Perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi, maka konstitusi kita telah memberikan satu saluran untuk menyelesaikan konflik ini, ialah melalui Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi lah para pihak yang bersengketa atau berselisih tentang hasil pemilu itu dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan mereka. Apa aja yang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi itu? Sejatinya, secara normatif, kalau kita membaca pasal 24C Undang-Undang 45, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hasilnya yang diperselisihkan, bukan prosesnya. Kalau prosesnya itu adalah sengketa proses, maka kita membedakan antara dua jenis perselisihan dalam pemilihan umum ini. Yang pertama adalah sengketa proses, dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses itu menyangkut proses administrasi. Apakah calon bupati ini memenuhi syarat atau tidak? Apakah calon presiden wakil presiden memenuhi syarat atau tidak? Ijazahnya palsu apa enggak? Itu diselesaikan oleh Bawaslu dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau sudah selesai pilpresnya terus dipersoalkan syarat presiden wakil presiden, itu sebenarnya sudah nggak relevan. Karena kalau wakil presiden dan presiden memenuhi syarat, itu mesti dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden itu adalah final and binding. Ya, mau nggak mau harus ikut pada putusan pengadilan itu, supaya negara ini jalan. Kalau enggak, negara ini nggak jalan, nanti ribut terus, lalu proses pergantian presiden dan wakil presiden itu tidak terjadi. Jadi yang dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil akhir pemilihan umum berdasarkan keputusan KPU. Nanti tanggal 20 Maret, KPU akan umumkan pasangan A berapa, pasangan B berapa, pasangan C berapa, dan adanya keputusan KPU itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa. Kalau pasangan A misalnya tidak puas, atau pasangan B tidak puas, atau A dan B tidak puas terhadap pasangan C misalnya, maka sejak itulah dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU itu. Termohonnya siapa? Termohonnya adalah KPU, minta dibatalkan karena penghitungannya tidak benar. Sejatinya seperti itu, tapi akan banyak kritik. Kalau begini, ini MK jadi mahkamah kalkulator katanya. Cuman ngitung-ngitung aja begitu. Tapi sejatinya menurut UUD 45 ya seperti itu. Mana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya, PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen, pemerintah nggak ikut campur misalnya, bilang gitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka
hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkan. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memasuk misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau MK mengatakan dikabulkan permohonan ini, silakan dilakukan pilpres ulang. Bisa saja itu terjadi sepanjang itu tidak melampaui dual pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik, ya. Jadi negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional, ya. Sebab presiden habis masa jabatannya, ya. Wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam suatu negara, ya. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain kalau dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Oke, saya kira sudah semakin terang buat kita semua ya apa yang disampaikan Pak Yusril Iza Mahendra. Ini betul-betul memberikan pencerahan buat semuanya. Jadi terutama para pendukung capres yang kalah ya seharusnya menonton video ini dan menjadikan ini sebagai pelajaran. Jadi hanya karena ketakutan kalah, hanya karena mungkin merasa kecewa dan seterusnya, lalu mau membangun satu narasi yang akan membentur-benturkan anak bangsa, memecah belah bangsa. Dan bagi kita, upaya yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini adalah salah satu bentuk provokasi terhadap rakyat sebenarnya. Padahal kita tahu bahwa kita ini kan baru-baru melakukan pemilihan, ya seharusnya Pak Ganjar Pranowo membantu sebagai sosok negarawan yang kita kenal selama ini, membantu bagaimana supaya rakyat Indonesia ini tenang, tidak ikut kerasa kerusuk melihat hasil pilpres, sekalipun misalnya mereka kalah. Nah, tetapi sekali lagi bahwa konsekuensi logis dari sebuah pertarungan memang itu jelas ya, ada dua muaranya. Yang pertama, dia harus siap menandang, siap kalah. Nah tentu bagi kita melihat situasi yang ada hari ini dengan adanya Pak Ganjar yang kerasa kerusuh ini sangat kelihatan bahwa dia tidak siap untuk kalah. Ya apalagi kalau menang ya, kalah saja tidak siap apalagi kalau menang, karena kalau menang berarti harus memikirkan sekian ratus juta rakyat Indonesia, dan itu saya kira jauh lebih rumit lagi permasalahannya karena pasti masalahnya semakin kompleks di sana. Sehingga kalau kita melihat pilihan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau dengan memasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka, saya kira sudah sangat tepat. Kenapa? Karena memang pasangan ini yang jauh lebih siap menang. Dan sah-sah saja kalau kemudian orang kecewa karena kalah, tetapi kemudian kita berharap Pak Anies, Pak Ganjar jangan larut lah. Bapak ini adalah tokoh yang diharapkan mampu mengayomi masyarakat, yang diharapkan mampu menenangkan hati masyarakat. Kita bersepakat dari awal bahwa menjadikan pilpres ini sebagai ajang pesta demokrasi, ya harusnya kita semua ini riang gembira. Oleh karena itu catatan pentingnya saya kira yang terakhir yang saya mau sampaikan, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra, bahwa pada prinsipnya rakyat sudah menentukan pilihannya dan kita harus sepakat bahwa ternyata Pak Prabowo betul-betul menjadi idaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa PSU yang terjadi di negara kita, sekalipun itu di kandangnya lawan politik daripada Pak Prabowo, juga menang telak di sana. Bahkan sekali lagi ada satu TPS di Sampang Madura, Pak Ganjar Mahfud itu yang notabene-nya kampungnya Pak Mahfud hanya dapat 1 suara. Artinya apa? Legitimasi rakyat terhadap Pak Prabowo memang besar. Jadi sangat patut kalau para capres ini mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra.
Saya kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.